wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini Allah tempatkan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang kisah kita, kisah Qarun. Seolah Allah ingin mengatakan kepada kita, silahkan cari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Kalau ingin seperti Qarun, silahkan. Tapi ingat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang salah dari Qarun adalah Qarun lupa kalau dia harus transfer ke akhirat. Semuanya dia habiskan untuk kesenangan duniawi. Ayat sebelumnya, kita mulai dari ayat sebelumnya, dari ayat ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Tokoh kita pada sore hari ini tokoh yang antagonis, protagonis kemudian berubah jadi antagonis. Sesungguhnya Qarun kana, dulunya min qaumi Musa, termasuk dari kaumnya Musa. Apa itu kaumnya Musa? Bani Israel. Kenapa Allah tidak mengatakan inna Qaruna kana min Bani Israel? Kenapa Allah tidak menyebutkan Bani Israel? Kenapa Allah menyebutnya kaum Musa? Karena tidak semua Bani Israel itu taat, patuh, tunduk, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel ada yang soleh, ada yang tidak. Bani Israel ada yang percaya ke Nabi Musa, ada juga yang memusuhi Nabi Musa. Tidak semua Bani Israel baik. Contoh, ada kisah-kisah Bani Israel yang membunuh nabinya sendiri. Ada Bani Israel yang kemudian melanggar perintah Allah seperti yang dikutuk jadi monyet dan dikutuk jadi babi. Bani Israel. Ada Bani Israel yang menyembah berhala. Ada. Allah tidak mengatakan inna Qaruna kana min Bani Israel. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Apa artinya? Satu, Qarun ini dari Bani Israel. Yang kedua, bukan sekedar Bani Israel biasa, karena Bani Israel tadi bermacam-macam. Qarun itu termasuk orang yang percaya kepada Musa, orang yang menjadi pengikut Nabi Musa, beriman kepada Musa dulu. Kana dulu. Dua. Yang ketiga, inna Qaruna kana min qaumi Musa, bukan sekedar Bani Israel tapi pengikut Nabi Musa. Lebih dari itu, Qarun ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, termasuk orang-orang yang memikul beban dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, termasuk orang yang punya idealisme yang tinggi seperti Nabi Musa alaihissalam. Itu sebabnya Allah mengatakan min qaumi Musa, bukan sekedar min Bani Israel, tapi dari orang-orangnya Musa, kaumnya Musa, orang-orangnya Musa, orang dekatnya Nabi Musa dulu. Apa artinya? Qarun dulunya miskin, karena yang namanya Bani Israel oleh Fir'aun itu ditindas, oleh Fir'aun ditekan. Fir'aun tidak mau kalau Bani Israel ada yang muncul. Awalnya Qarun ini miskin, sulit hidupnya, susah hidupnya, masturul hal, susah hidupnya. Kemudian Qarun mulai berusaha, mulai bisnis. Dan ketika Qarun mulai bisnis, orang-orang Bani Israel mereka senang. Oh, akhirnya ada orang Bani Israel yang jadi pebisnis. Kalau gitu kita bantu Qarun. Kalau pengen beli ke Qarun ya. Qarun beli. Oke, silahkan. Berapa ini Qarun? Nggak apa-apa lah. Ini aslinya harganya 90.000. Ambil saja 90.000. 90.000. Ini harganya berapa Qarun? Saya belinya 50.000. Terserah, mau 50.000 silahkan, mau nambahin silahkan. Awalnya Qarun seperti itu. Jadi kalau ada cerita bagaimana Qarun mengumpulkan 1 juta pertamanya atau 1 miliar pertamanya, 1 juta pertama Qarun, kalau pakai bahasa kita 1 juta, 1 miliar pertamanya Qarun
itu dikumpulkan dari Bani Israel. Bani Israel lah yang membesarkan Qarun. Bani Israel ketika melihat ada pengusaha dari kalangan mereka, kita beli ke Qarun. Kita beli ke Qarun. Kana min qaumi Musa. Kira-kira Nabi Musa senang atau tidak ketika ada Qarun yang mulai merintis usahanya, jadi solusi untuk Bani Israel belanja ke Qarun. Nabi Musa senang. Terus Qarun ini makin lama kumpul, makin kaya, makin banyak uangnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kesalahan Qarun ada 5, dan ini kesalahan Qarun yang pertama. Fabagha alaihim. Ketika Qarun mengumpulkan hartanya semua, fabagha alaihim, makin kaya, Qarun mulai memonopoli kekayaannya. Bagha itu artinya at-taladzuz bidzulmi. Allah tidak mengatakan kalau Qarun itu berbuat zalim kepada kaumnya, enggak. Lebih dari itu. Bagha alaihim. Bagha itu artinya menikmati perbuatan zalimnya. Merasakan, misal ada orang susah, kemudian nih saya kasih pinjaman, sambil dia menertawakan, sambil merendahkan, sambil menertawakan, itu namanya bagha. Menindas, memonopoli, melihat orang lain susah, itu namanya bagha. Fabagha alaihim. Dulu yang membesarkan Qarun itu Bani Israel. Ketika Qarun makin lama makin besar, Qarun yang menindas orang yang pertama kali membesarkan Bani Israel. Qarun yang pertama kali, Qarun menindas Bani Israel. Qarun dibesarkan oleh Bani Israel. Ketika Qarun menjadi sumber satu-satunya perdagangan di Bani Israel, semuanya beli ke Qarun. Qarun akhirnya monopoli. Kalau kalian mau beli, silahkan dari saya, harganya sekian. Kalau enggak, silahkan cari di tempat yang lain. Fabagha alaihim. Bagaimana kekayaan Qarun? Allah memberikan gambaran. Punten, kalau kita punya peti, misalkan kita punya uang cash, kita nabung di di peti. Kita tutup petinya, kita kunci, kita simpan gemboknya. Ditutupnya pakai gembok, sebut saja, kita simpan gemboknya. Sebesar-besarnya peti, kunci gemboknya kecil. Kunci gemboknya hanya segini. Enteng. Petinya berat, kuncinya enteng. Ingin tahu seperti apa kekayaan Qarun? Allah tidak akan cerita sebanyak apa hartanya. Allah cerita sebanyak apa kunci petinya. Tapi bukan cuma kunci saja, ada isinya pasti. Ada isinya. Kuncinya banyak, kartu ATM-nya banyak di dalam dompetnya, misalnya pakai kartu ATM. ATM-nya banyak, tapi isinya 500 rupiah, 10.000, enggak. Allah cerita kekayaan Qarun dengan cerita kunci. Pasti kalau sudah dikunci karena ada isi. Kalau sudah dikunci karena ada isi, dan isinya penuh. Ditabung. Petinya penuh, ditutup, dikunci, kuncinya disimpan. Bagaimana kekayaan Qarun? Masih di ayat 76. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kepada Qarun, garis bawahi kata kami berikan kepada Qarun 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalimat inilah yang paling dibenci oleh Qarun. Nanti kita akan lihat. Dan kami berikan kepada Qarun minal kunuz, perbendaharaan harta yang begitu banyak. Tapi kalau Allah menyebutkan kunuz, biasanya bermakna negatif. Rasulullah katakan, segala harta yang tidak dikeluarkan sedekahnya, walaupun sedikit, itu disebut kunuz. Tapi sebanyak apapun harta, kalau zakatnya dikeluarkan, namanya bukan kunuz. Jadi bukan sekedar banyak hartanya Qarun, tapi tidak dikeluarkan
kewajibannya. Dan kami berikan kepada Qarun minal kunuz, perbendaharaan harta yang kuncinya saja ma inna mafatihahu, kalau dikumpulkan kemudian dipikul, ini uang cashnya, belum tanahnya, belum rumahnya, belum gedung-gedungnya, belum kebunnya, belum ini yang sifatnya apa, uang cashnya, uang mengalirnya, harta mengalirnya, bukan harta yang tetapnya. Harta yang mengalirnya, uang cashnya saja kalau disimpan di dalam peti, kuncinya kemudian dikumpulkan, dipikul oleh orang-orang yang kuat, itu masih keberatan walaupun yang membawa kuncinya 10 orang. Latanu'u ma inna mafatihahu, yang kunci-kuncinya latanu'u, tanu'u itu artinya orang yang memikul sesuatu sampai punggungnya membungkuk, saking beratnya, entah membungkuknya ke depan atau ke belakang, yang jelas punggung tidak bisa tegak saking beratnya. Biasanya kita kalau keberatan ima ke belakang atau ke depan, bahasa Arabnya. Berapa orang yang harus memikul kunci, maaf, bukan peti, kunci. Berapa orang yang harus memikul kunci-kunci peti Qarun? Usbah. Dalam bahasa Arab usbah itu jumlah antara 3 sampai 10, tapi mayoritas ulama mengatakan dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran usbah itu 10. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan kalau usbah itu 10? Dari surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-12. Ayat ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, bukan ayat ke-12, ayat ke-8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-8. Ingatlah ketika mereka kata, saudara-saudaranya Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin, adiknya, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh bapak kita Yakub, wa nahnu, sementara kita usbah. Ada berapa anaknya Nabi Yakub? 12. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan anaknya Nabi Yakub 12? Dari mimpinya Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pak, kata Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, wahai ayahanda, saya bermimpi melihat 11 bintang. 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ditafsirkan kalau 11 bintang adalah saudaranya Nabi Yusuf, matahari ayahnya, bulan itu ibunya. Nabi Yusuf punya 11 saudara, berarti Nabi Yusuf 12 bersaudara. Di ayat ini mereka berkata, Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kami daripada kita. Padahal kita usbah. Berarti usbah itu berapa? 10. Kita kembali ke surat Al-Qasas setelah kita tahu kalau usbah jumlahnya 10. Dalam surat Al-Qasas ketika Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Bukan sekadar 10 orang. Mungkin kalau 10 orang yang kurus kering seperti saya dan lemes misalkan, ngangkat kuncinya Qarun, wajar kalau tidak kuat. Ini 10 orang ulil quwwah yang punya kekuatan. 10 orang apa namanya, angkat barbel, atlet ngangkat barbel untuk ngangkat kuncinya Qarun, itu sampai keberatan. 10-10-nya keberatan. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak kunci yang dipikul oleh satu orang sampai keberatan, dan berapa banyak peti yang dimiliki oleh Qarun, dan berapa banyak isi peti tersebut. Nah, itulah kurang lebih kekayaannya Qarun. Siapa manusia paling kaya sekarang?
Bill Gates atau Rothschild dan seterusnya lah. Nah, silahkan dibandingkan. Suruh uangnya, kumpulkan di peti, kemudian dikunci, digembok, nanti siapa yang paling berat kalau kalau dipikul oleh 10 orang. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kesalahan pertama Qarun adalah karena dia bagha alaihim, memonopoli dan menikmati monopolinya, ihtikarnya, mencekek orang-orang Bani Israel dengan harga yang tinggi. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, ketika Qarun melihat Bani Israel kesulitan, susah dan seterusnya, padahal Bani Israel yang membesarkan, kata Qarun, saya lebih baik dari kalian. Kalian nggak bisa apa-apa, saya sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak ini. Kesalahan yang kedua Qarun, sombong. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan kalau Qarun jatuh kepada kesalahan yang kedua, yaitu sombong? Di ayat ini, la tafrah. Qarun, jangan engkau sombong. Tafrah secara bahasa artinya gembira. Diterjemahkan secara bahasa, faraha itu artinya gembira, yafrah artinya berbahagia. Tapi apa maksudnya? La tafrah diartikan, diterjemahkan, ditafsirkan jadi sombong. Biasanya kebanggaan karena dunia itu yang menyebabkan seseorang jadi sombong. Masing-masing bertanya ke hatinya, apa yang membuat kita bangga? Apa yang membuat kita senang? Dompet penuh? Atau bisa qiyamul lail? Atau bisa dapat sertifikat kelulusan? Atau bisa dapat pujian orang? Apa yang membuat kita bangga? Itu yang akan menentukan ujungnya seperti apa. La tafrah. Bani Israel mereka berkata kepada Qarun, Qarun la tafrah, jangan engkau bangga, jangan engkau bahagia, jangan engkau senang. Jangan engkau senang dengan harta yang kau miliki. Ditafsirkan, jangan engkau sombong. Maka di antara sebab seseorang sombong itu ketika dia bangga dengan dunia yang dimilikinya. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat sombong. Nasihat yang pertama Qarun, nasihat yang pertama yang ditujukan kepada Qarun, jangan engkau sombong. Nasihat yang kedua,